Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan di story room kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber ke emailnya Hex. Dan menurutku cerita ini bakal menarik buat diikutin dari awal sampai selesai. So, daripada kelamaan kita langsung aja mulai ceritanya. Kisah ini diceritakan oleh Denis Yulistiawati, di mana Denis Yulistiawati ini tinggal bersama ibunya dan ayahnya serta satu saudara dari ibunya. Ayah dari Denis ini bekerja sebagai supir pribadi, tapi kadang-kadang sang ayah juga sering mengambil pekerjaan sampingan keluar kota. Nah, suatu saat ayah Denis ini dapat callingan untuk menyetir keluar kota. Dan kayak biasanya, dia berinisiatif untuk mengajak temannya yang juga adalah tetangganya untuk menemaninya dalam pekerjaan tersebut. Namun, mendekati hari H, tiba-tiba aja pekerjaan tersebut dibatalkan dengan alasan yang kurang jelas. Sehingga akhirnya ayah Denis dan temannya tidak jadi untuk pergi keluar kota. Ya, sebenarnya kejadian kayak gini nggak cuma sekali ini terjadi. Jadi ayah Denis udah cukup terbiasa. Ia cuma berpikir, ya mungkin emang belum rezekinya aja. Beberapa hari kemudian, setelah batal keluar kota, tiba-tiba aja ayah Denis merasa nggak enak badan. Dan ia langsung berinisiatif untuk pergi ke klinik sebelum dia benar-benar jadi sakit. Nah, setelah pulang dari klinik sekitar jam 4 sore, ayah Denis langsung meminum obat yang tadi ia dapatkan dari klinik. Dan kemudian langsung pergi tidur. Dan malam pun tiba. Tapi ayah Denis belum juga bangun. Bahkan hingga larut malam, ayahnya Denis ini masih juga belum bangun. Sampai akhirnya si Denis ini mulai merasa heran. Ayah tidur kok lama banget ya? Dari sore gak bangun sama sekali. Ya mungkin efek obat kali ya. Keesokan harinya setelah Denis bangun, dia melihat ternyata ayahnya masih tidur di kasurnya. Padahal ibu Denis waktu itu udah bangun. Denis pun langsung bertanya kepada ibunya, "Mah, papa dari kemarin sore belum bangun?" "Iya tuh, mungkin lagi meriang. Coba deh kamu bangunin. Sekalian diajak sarapan." Atas perintah ibunya itulah kemudian Denis ke kamar untuk membangunkan ayahnya. Dan waktu Denis masuk ke kamar, dia melihat ayahnya masih terbaring di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok membelakangi si Denis. Pah, bangun, makan dulu terus minum obat. Dari kemarin sore papa belum makan loh." Setelah ayahnya menjawab, entah kenapa keadaan seketika jadi hening. Dan Denis merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Sebelum Denis membangunkan ayahnya untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba ibu Denis masuk ke kamar. "Pah, bangun pah, ayo sarapan." "Pah, hei, ayo bangun." Ayah Denis terdengar seperti menggumamkan sesuatu. Dan karena ibunya Denis ini merasa ada yang aneh, ia langsung meraih dan menarik lengan suaminya itu. Begitu tubuh ayah Denis terlentang, di saat itulah Denis dan ibunya terkejut bukan main melihat kondisi sang ayah. "Pah, papa kenapa pah? Pah." Ayah Denis ternyata tidak sedang tidur. Matanya terbuka lebar dengan tatapan yang kosong. Dan bibirnya tersenyum kaku sambil terus bergumam tanpa membuka mulutnya. Mata ayahnya tidak bergerak sama sekali. Hanya menatap kosong ke langit-langit.
Wajahnya juga terlihat menakutkan dan sekilas tidak terlihat seperti wajah sang ayah. Ibu Dennis langsung mencoba untuk memastikan. Dengan tangannya dia membuka mulut sang ayah. Tapi seketika itu, ayah Dennis langsung merespon dengan menoleh dan menatap seperti orang yang linglung. Melihat keanehan ini, sang ibu langsung berinisiatif untuk menghubungi beberapa orang. Sampai akhirnya, ia disarankan untuk memanggil seorang ustadz sebagai alternatif. Siapa tahu suaminya seperti itu karena berhubungan dengan hal yang mistis. Di tengah paniknya Ibu Dennis melihat kondisi sang ayah yang aneh, ia memutuskan untuk memanggil seorang ustadz untuk melihat kondisi suaminya. Dan ternyata benar aja. Setelah Pak Ustadz melihat sang ayah, ia langsung berkata, "Ini bukan suami ibu. Tolong ambilkan saya segelas air putih." Dengan sigap sang ibu langsung mengambil segelas air dari dapur. Dan Pak Ustadz pun langsung mendoakan air tersebut dan meminumkannya kepada sang ayah. Tidak lama setelah beberapa tegukan, ayah Dennis pun langsung tertidur kembali. Dan kata Pak Ustadz, sang ayah kemungkinan masih belum pulih sepenuhnya. Itu kenapa Dennis dan ibunya harus tetap menjaganya dan melihat seperti apa ketika sang ayah terbangun dari tidurnya nanti. Beberapa saat kemudian, Dennis yang dari tadi terus menjaga ayahnya yang lagi tidur, mulai ikutan jadi ngantuk. Dan kemudian dia akhirnya tertidur di sebelah ayahnya. Tapi tiba-tiba aja Dennis terbangun karena suara berisik dari ibunya. "Pah, sadar Pah, ini bukan kamar mandi Pah." Dennis yang baru sadar langsung berlari menuju suara sang ibu. Dan seketika itu, Dennis terkejut melihat ayahnya yang sedang berdiri menghadap sudut ruang tamu sambil mengencingi tembok. Ibu Dennis yang bingung dan panik memanggil saudaranya untuk membopong sang ayah kembali ke kamar. Dan saat itu, anehnya, kondisi tubuh sang ayah ini sangat kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa berdiri dan ditidurkan di tempat tidurnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya si ayah ini bisa berjalan sampai ke ruang tamu? Nah, ini dia yang gak ada orang yang tahu. Ibunya tiba-tiba tahu aja nih ayah udah ada di ruang tamu dan lagi kencing di sana. Kemudian hari berganti. Tapi kondisi ayah Dennis ini tak kunjung membaik. Malah sebaliknya, kondisi sang ayah semakin memburuk. Pada sore harinya di waktu asyar, Dennis dan ibunya ini berinisiatif untuk mengaji membaca Al-Quran di depan tubuh sang ayah. Tapi karena Dennis belum berwudu, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil air wudu terlebih dahulu dan meninggalkan ibunya di kamar berdua bersama sang ayah. Setelah selesai berwudu, Dennis kembali ke kamar ayahnya. Dan seketika itu, dia terkejut karena melihat ibunya sedang histeris ketakutan sambil menatap ke arah tubuh sang ayah. Ampun, saya hanya ingin suami saya sembuh. Mah, istighfar mah, mama kenapa? Ibu Dennis tidak menghiraukan Dennis sama sekali dan terus menatap ke arah sang ayah yang dari tadi masih terbaring di kasur. Dennis mulai panik dan merasa takut karena melihat ibunya semakin histeris dengan mata yang semakin lama semakin memerah. Dennis yang waktu itu udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya langsung lari gitu aja keluar rumah untuk menuju rumah Pak Ustadz. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, dengan panik dia langsung mengadukan semua hal yang terjadi. Dan kemudian Pak Ustadz pun langsung dengan terburu-buru mengikuti si Dennis ini untuk menuju ke rumahnya dan melihat kondisi orang tuanya. Sesampainya di rumah Dennis, kondisi sang ibu ternyata semakin menjadi-jadi. Dia mengamuk dan terus meracau dengan kata-kata yang sama sambil terus melotot ke arah sang ayah. Dan sang ayah sendiri ternyata sudah tidak terbaring lagi di kasur. Di hadapan ibu Dennis yang sedang mengamuk, sang ayah hanya duduk di kasur dan menatap istrinya sambil tersenyum dan tertawa dengan raut wajah yang aneh sekali. Melihat pemandangan ganjil seperti ini, Dennis semakin yakin bahwa laki-laki yang ia lihat itu memang bukanlah
ayahnya. Singkat cerita, setelah didoakan oleh Pak Ustadz, Ibu Denis kemudian menjadi tenang. Lalu akhirnya jatuh pingsan. Dan Pak Ustadz pun kembali meminta untuk disiapkan segelas air putih lagi. Dan setelah itu Denis pun memberikannya. Saat Pak Ustadz membacakan doa-doa di segelas air putih tersebut, seketika itu sang ayah langsung mengamuk. Dan dengan sigap, saudara Ibu Denis yang tadi dipanggil untuk membantu langsung memegangi tubuh sang ayah ini. Apa ini? Tadi airnya tidak merah. Tanpa menunggu lama, Pak Ustadz pun langsung meminumkan air doa itu dengan paksa. Dan saat itulah, Denis langsung melihat sesosok anak kecil bertubuh hitam pekat keluar dari tubuh sang ayah dan lari begitu saja menuju ke dapur. Denis yang waktu itu penasaran banget langsung mencoba untuk mengejarnya. Sampai akhirnya di dapur, Denis kehilangan sosok tersebut. Tidak menghabiskan waktu yang cukup lama, setelah Denis tidak menemukan sosok anak kecil itu, dia langsung kembali lagi ke kamar sang ayah. Dan ternyata Pak Ustadz masih belum selesai di sana. Pak Ustadz tersebut mengeluarkan sebuah telur ayam kampung dari tasnya. Dan kemudian dia menggesekkan ke seluruh tubuh sang ayah yang saat itu sudah terbaring lemas di atas kasur. Dan betapa terkejutnya Denis melihat cairan hitam legam yang menjijikkan keluar dari telur tersebut setelah dipecahkan di hadapannya. Tapi seketika itu ayah Denis ini tiba-tiba terbangun lagi dengan wajah yang sangat marah. Dan kemudian dengan membentak dia berkata, "Saya sakit hati dengan orang ini dan saya ingin dia dan keluarganya menderita dan kelaparan." Setelah mengucapkan hal itu, ayah Denis ini langsung mengamuk begitu saja. Tubuhnya terus dipegangi oleh Pak Ustadz dan saudara dari Denis. Sampai tidak lama kemudian, sang ayah ini kembali lemas. Dan kemudian jatuh pingsan lagi. Dan ternyata dari sanalah terungkap bahwa ayah Denis selama ini sedang diguna-guna oleh seseorang. Jadi ternyata ada orang yang sakit hati sama ayahnya Denis ini gitu. Sampai akhirnya dia tega buat ngirimin santet ke ayahnya si Denis ini agar ayahnya dan keluarganya termasuk Denis itu menderita gitu. Balik lagi ke ceritanya, setelah mendoakan sang ayah, Pak Ustadz ini memberitahu bahwa ada gundukan seperti kuburan kecil di belakang rumah. Dan dia pun menyarankan untuk membongkar gundukan tersebut dan kemudian membersihkannya. Setelah beberapa saat kemudian, kondisi akhirnya menjadi lebih tenang. Dan Ibu Denis pun akhirnya pun terbangun dengan kondisi yang cukup normal. Setelah itu, setelah beberapa saat, disusul dengan bangunnya ayah si Denis juga gitu. Ayah Denis ini akhirnya dia juga siuman dan betapa leganya Denis sama ibunya melihat sang ayah yang terbangun dengan kondisi yang normal. Meskipun saat itu kondisi sang ayah sangat-sangat lemas. Pak Ustadz pun kemudian memberikan saran untuk terus banyak berdoa dan merutinkan ibadah. Dan untuk masalah siapa pengirim santet tersebut, ayah dan ibu Denis ini tidak mau tahu lebih jauh gitu. Bagi mereka yang terpenting semuanya sudah kembali baik-baik aja. Nah, cerita tentang kengerian tentang santet yang dialami oleh ayahnya Denis ini berhenti sampai situ aja. Tapi anehnya 3 hari kemudian, 3 hari setelah sembuhnya ayah Denis ini, tetangganya Denis yang itu dia juga adalah temannya ayahnya Denis yang tadi mau diajak untuk kerja bareng keluar kota itu, tiba-tiba aja itu sakit. Dan sakitnya itu sama persis dengan yang dialami oleh ayahnya Denis. Oke, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata yang mengirimkan santet tersebut adalah temannya ayah Denis sendiri. Yang tadi sebenarnya mau diajak untuk kerja keluar kota, tapi akhirnya nggak jadi. Dan katanya temannya ayah Denis ini sakit hati karena dia merasa seperti di PHP gitu sama si ayahnya Denis ini. Tadinya mau diajak kerja,
Tapi ternyata dibatalin gitu aja tanpa alasan yang jelas. Padahal ayahnya Dennis ini juga nggak punya alasan yang jelas gitu kenapa pekerjaannya di cancel gitu aja. Karena dari pihak yang memberikan pekerjaan itu juga nggak memberikan alasan yang jelas gitu loh. Karena alasan yang kurang jelas ini akhirnya temennya ayahnya Dennis ini merasa kalau dia di PHP dan dipermainkan. Ya merasa disinggung gitulah, merasa tidak dihargai gitulah ya, kayak merasa terhina gitulah. Akhirnya dia dengan tega mengirimkan santet tersebut. Endingnya seperti apa aku sendiri sebenarnya nggak tahu karena di email juga nggak diceritain. Maksudnya ending dari tetangganya Dennis ini seperti apa aku nggak tahu ya, dan kayaknya nggak perlu tahu gitu. Tapi kalau nggak salah emang katanya kalau yang namanya santet atau kuda-kuda dan semacamnya itu kalau gagal, kalau gagal dikirim atau gagal menyebabkan orang sebagai target itu dia kenapa-napa, itu santetnya akan balik ke orang yang ngirim, katanya gitu. Jadi ya mungkin itu kejadiannya seperti itu. Jadi tetangganya ini ngirim terus ternyata nggak berhasil dan akhirnya balik ke yang ngirim santetnya. Dan pertanyaannya adalah apakah aku percaya sama santet gitu kan? Ya percaya nggak percaya, tapi kemungkinan aku lebih condong untuk percaya gitu. Karena orang di sekitarku lah itu ada yang benar-benar pernah kena dan cukup aneh aja gitu. Dan rumahnya pun tiba-tiba ada keanehan-keanehan yang terjadi gitulah. Itu aneh banget dan serem banget sih. Dan aku tahu sendiri ceritanya dari orang yang aku kenal gitu maksudnya. Itu serem sih cuy. Jadi kemungkinan santet itu ada. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa santet itu emang ada dan semengerikan itu? Kalau menurutku sih mungkin semengerikan itu ya mungkin ya. Dan seperti itu aja cerita kali ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Apakah cukup menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama, mungkin kalian mengalami, keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian, siapapun itu, kalian tahu ceritanya, tulis aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya ceritanya panjang, kalian silahkan kirim aja ke emailnya Hex yang ada di description. Itu aja, jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Dan yang terakhir, bye.